Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Agung Suyono. Di kesempatan sore ini, saya akan mengajak Anda semua berbincang-bincang tentang berbagai hal tanpa menghakimi, tanpa mengadili, dan tanpa uh, menghujat siapapun dan apapun ya. Bukan seorang tokoh, bukan sebuah lembaga, bukan apapun ya yang bisa kita uh, bahas ya. Yang pertama yang mungkin menarik buat perhatian saya adalah tentang pergantian gubernur di Jakarta yang dimana Pak Anies Baswedan sudah habis masa berlakunya ya kan, kemudian digantikan oleh Pak Heru Budi Hartono yang beliau adalah mantan sekretaris timnya presiden di istana, yaitu yang diketuai oleh Pak Muldoko ya kan, Jenderal Muldoko. Nah, yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Pak Budi Hartono ketika beliau baru saja menjabat gubernur menggantikan Pak Anies Baswedan adalah bahwa dia langsung menerapkan apa yang pernah dijalankan oleh Pak Ahok ya kan, atau Pak Basuki Cahayapurnama, yaitu membuka kembali meja keluhan di balai kota ya kan, meja keluhan di balai kota dan menerima warga untuk mengadukan permasalahannya. Yang ini tidak dijalankan oleh Gubernur Anies Baswedan. Tentu saja tindakan dan kebijakan ini mengundang pro dan kontra, ya kan. Kenapa Pak Anies tidak menjalankan kebijakan yang seperti sudah dilakukan oleh Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama di masa pemerintahannya di Jakarta? Ya, berbagai alasan dan berbagai argumentasi akan berkembang ya kan, ada yang pro dan kontra, ya kita serahkan saja kepada masyarakat, karena masyarakat memang tidak bisa didikte, apalagi di zaman yang sudah bebas media ini ya. Sekarang bukan hanya media mainstream yang bisa menyuarakan opini publik atau opini pemerintah atau opini swasta atau opini pribadi, tetapi juga media sosial ya, yang sekarang sangat bebas, kecuali melanggar hukum yang menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pasal-pasal pelecehan terhadap seseorang atau keyakinan seseorang ya kan, agama seseorang. Nah, itu baru akan diproses secara hukum karena ada tindak pidana yang terkait di dalamnya. Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Heru Budi Hartono sebagai gubernur yang PLT ya, menggantikan jabat gubernur Pak Anies sebelumnya, ya itu boleh-boleh saja ya kan. Tapi tentu saja kita akan bisa adu argumentasi kenapa Pak Anies tidak melakukan hal tersebut waktu zaman pemerintahannya di Jakarta. Ya mungkin beliau menganggap bahwa keluhan itu bisa langsung disampaikan melalui daring ya kan, online, ada websitenya Pemda DKI dengan seluruh SKPD-nya ya kan, seluruh satuan kerja pemerintah daerah ya kan, melalui bidang masing-masing. Kalau kita lihat pada waktu Pak Anies sedang adakan acara pelepasan di Balai Kota pada tanggal 16 Oktober kemarin ya, yaitu ramai ada pendemo juga yang datang ke depan halaman Balai Kota ya. Mereka pada intinya menuntut ada 11 masalah yang belum diselesaikan oleh Pak Anies selama beliau menjabat sebagai gubernur, dan para pendemo itu menuntut Pak Anies untuk menandatangani kesepakatan atau komitmen akan mengawal 11 permasalahan yang belum diselesaikan selama tugasnya itu kepada gubernur baru. Tentu saja Pak Anies sebagai gubernur yang sudah akan purna tugas di Jakarta tidak menerima tuntutan tersebut, karena itu dilakukan secara mendadak dan seperti memaksa, dan terjadi argumentasi di sana di mana Pak Anies tidak mau dipaksa, dan itu bukan suatu hal yang demokratis menurut beliau. Ya, kita ikuti bagaimana perkembangan selanjutnya. Tetapi pada waktu yang sama, pada saat pelepasan gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan kemarin, juga banyak warga yang datang mengeluh-ngeluhkan dan mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan beliau selama 5 tahun di Jakarta. Kita ikuti perkembangan selanjutnya dari Jakarta. Saya Agung Suyono, bagi pandangan dan pendapat ini di media Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.